Welcome semua, selamat datang ke channel Omong Kripto. Kita berharap channel ini bisa bermanfaat buat banyak orang, khususnya teman-teman yang bermain cryptocurrency, yang bermain NFT, yang fokus di dalam game-game metaverse dan game-game play to earn. Saya berharap teman-teman dukung terus channel ini supaya kita bisa sama-sama belajar, mengerti, dan lebih paham apa itu tentang blockchain dan cryptocurrency. Mungkin judul video kali ini saya namakan BTC investasi atau judi. Nah, kita belajar dari sana ya. Apa itu sih Bitcoin? Mungkin teman-teman hanya tahu bahwa Bitcoin itu kayak semacam alat pertukaran ya, kayak mata uang digital. Sebenarnya Bitcoin ini diciptakan dengan satu teknologi yang sangat luar biasa. Dia menggunakan teknologi pencatatannya yang dinamakan blockchain. Jadi setiap orang mendownload wallet dan mengirimkan Bitcoin itu dan dicatat dalam blockchain. Dan semua punya TX transaksinya sehingga bisa di-track. Nah, itu yang membuat bahwa menjadikan teknologi ini sebagai teknologi yang jujur. Kita tidak mungkin bisa kirim sesuatu yang tidak kita punyai. Itu yang membuat Bitcoin ini sangat terbuka. Dan karena pencatatannya banyak dalam bentuk miner, dia itu jadi tidak bisa dimanipulasi datanya. Untuk mendelete salah satu data untuk pencatatan ini, dibutuhkan dia harus memiliki lebih dari 51% sehingga dia bisa mengubah itu data. Nah, itu sedikit saya jelaskan tentang Bitcoin. Bitcoin ini dari 2009 ya. Bahkan 2008 adanya oleh Satoshi Nakamoto, dia yang ciptakan Bitcoin ini. Dan di 2009 itu Bitcoin ini nilainya belum ada lah, jadi hanya diberikan kayak cuma-cuma gitu. Jadi di 2010 baru ada satu transaksi mereka itu saya kasih lihat catnya. 2009 tuh 1000 BTC nilainya cuma 0,003. 2010 1 BTC bernilai 0,5. Naik sampai $3 kalau nggak salah. Jadi bahkan pernah ada orang membeli pizza. Ini kisahnya ya. Orang ini membeli pizza, 2 pizza gede dengan 10.000 Bitcoin. Dia menghabiskan senilai 10.000 Bitcoin. Kalau dinilai dengan sekarang, dia itu menghabiskan 800 juta US dollar. Dia diperkirakan menghabiskan 100.000 BTC. Wow, jadi ini sangat nilai yang luar biasa. Gimana kalau kita saat sekarang pegang 100.000 BTC ya? Wah, itu kita jadi sultan sekarang ya. Jadi dulu itu BTC nilainya ya nggak ada. Jadi ya hampir nggak ada lah, nggak dipandang. Saya baru tahu-tahu di 2016-2017 nih. Pada saat booming-boomingnya Bitcoin, saya ada di sini. Saya pernah kecimpung. Saya juga ikut mining, tapi miner yang saya itu kita teman-teman lah ya. Kita mining Ethereum. Kita juga ada main beberapa mesin untuk BTC, dan kita sempat mining Gcash juga. Tapi ya karena nilainya sangat fluktuatif ya nih, dari 19.000 terjun ke 3.800-an satu BTC. Saat itu kita juga ngedrop ya, jadi istilahnya rugi hanya bayar listrik,
Dan akhirnya kita tutup tutup mining kita di 2019. Tapi ada temen yang masih terus mining sekarang dan mereka sekarang udah hasilnya luar biasa. Dan kita lihat fluktuasi BTC itu sampai sekarang itu, dan terakhir kan 35.000 ya. Kalau sekarang 2000 per hari ini 44.000 kita lihat itu. Ini yang map dari Bitcoin dari 2009 perjalanannya sampai 2021, dan kita juga tahu sekarang harga Bitcoin 44 ribuan. Ini yang saya bilang. Jadi setiap ini mereka udah miner farm ya. Jadi sekarang itu mereka udah bikin miner farm gitu untuk pencatatan, dan mereka dapat fee dari setiap pencatatannya ini. Kita dan di 1-2 tahun ini perubahan sangat besar terjadi di dunia cryptocurrency. Karena pada saat yang di 2017 2018 saya berkecimpung, itu kayak masih banyak yang project itu yang kayak hilang gitu, scam gitu. Jadi mereka itu masih cuma ngandalin staking dan lain-lain. Nggak banyak lah project yang ada nilainya. Beda dengan tahun ini. Tahun ini kita mengalami perubahan yang luar biasa, yang di depan kita yang terjadi itu kita melihat muncul pesaing-pesaing Ethereum yang baru ya. Jadi ada Solana, ada Advan, Avax, ya toh ada Avax. Itu semua, Cardano, mereka bertumbuh sangat luar biasa. Cuma ntar saya akan bahas di videonya yang khusus smart contract. Kali ini di video ini saya hanya khusus bahas Bitcoin supaya teman-teman lebih memahami apa sih Bitcoin itu. Bitcoin itu bisa habis nggak sih? Bitcoin itu total supply-nya berapa gitu. Jadi nih, total supply dari Bitcoin itu 21 juta. Sekarang yang beredar 18.953.968. Berarti sisanya itu masih di mining. Mining sekarang kan kemarin terjadi yang satu kita currency-nya yang turun banyak. Itu karena China melarang mining ada di China. Di shutdown semua. Jadi saat itu crash, market kita crash, sempat BTC itu turun sampai 29.000 ya. Kita tahu itu di bawah 30 sekali nyentuh dan balik nggak lama ke 30.000 lebih. Jadi itu karena pada saat itu semua hash rate mereka harus tutup dan mereka butuh waktu untuk memindahkan alat-alat mining itu ke negara lain. Sebagai ada yang Kazakhstan yang kita tahu terakhir Kazakhstan krisis listrik gara-gara miningnya banyak memakai listrik dari mereka. Kita dulu di zaman saya pertama kali cimpung Bitcoin ini, masih dikit yang namanya korporasi besar ikut untuk memiliki Bitcoin. Paling hanya retail apa. Tapi di beberapa tahun ini kita lihat aksi korporasi besar, mereka udah mulai ikut membeli Bitcoin dan mereka bahkan menginvest aset mereka dalam bentuk Bitcoin. Kita tahu salah satunya itu yang banyak di dalam Bitcoin ini itu Grayscale, CEO-nya Michael Saylor. Ternyata Bitcoin dia melebihi satu government China aja cuma punya 194.775, sekitar 10.750 miliar ya US dollar China. Tetapi Grayscale memiliki 653.632 Bitcoin, nilainya itu 26 miliar lebih. Dia kurang lebih memiliki 3% supply dari Bitcoin. Jadi pertumbuhan dari sekarang itu memang Bitcoin itu terakhir itu bahkan udah
udah diadopsi ya. Ada negara satu, El Salvador ya, kita lihat ya. El Salvador ini pada tahun lalu bulan Oktober ya, ini Oktober ya, dia salah satu negara yang pertama kali mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender mereka. Jadi di dalam negara mereka ada dua mata uang, satu US dollar, satu Bitcoin. Jadi kita kalau tinggal di sana kita bisa gunakan Bitcoin kita untuk bayar kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ya memang Presiden El Salvador ini luar biasa dan memang punya pandangan yang terbuka tentang Bitcoin. Dan bukan hanya itu ya, terakhir memang ada negara yang nge-ban Bitcoin, tapi sebagian besar mereka udah mulai terbuka, kayak Amerika, mereka udah membuka mereka. Dan terakhir yang sangat kabar baik, Rusia akhirnya mengakui Bitcoin sebagai mata uang. Ini berita sangat baru, masih grace, dan bahkan mereka akan merancang undang-undangnya, keuangan digitalnya, diluncurkan tanggal 18 Februari, 8 hari lagi kurang lebih ya. Jadi saya percaya bahwa kita di dunia cryptocurrency, kita bukan hanya trading, tapi kita mengerti apa yang kita beli, sehingga kalau ada dump atau apa-apa, kita masih bisa sama-sama untuk bertahan, jadi nggak ikut-ikutan gitu. Jadi ya saya percaya bahwa ini juga di CoinMarketCap kan dia ada satu yang legal tender country. Kalau kita klik ya, pertama El Salvador, tapi predict next country-nya lumayan banyak di bawah-bawah semua. Dan kita tahu India kemarin udah keluar news ya bahwa mereka accept India propose 30% tax on crypto dan NFT income. Jadi mereka terbuka, mereka udah accept tentang crypto dan mereka memajakin taxnya 30% untuk setiap pendapatan dari crypto dan NFT. Kalau keuntungannya yang gitu. Jadi seputar dari video ini kita tahu bahwa BTC merupakan salah satu istilahnya aset yang paling muda. Mereka BTC itu ada di 2009, tetapi di dalam perjalanan riwayatnya BTC itu bahkan udah dijadikan lindung nilai. Jadi BTC dianggap dia itu lindung nilai inflasi terbaik. Dan analisa Bloomberg mengatakan bahwa Bitcoin telah capai deflasi 99,96 ribuan persen selama 10 tahun terakhir. Dan Bitcoin melonjak ke rekor baru sepanjang masa angka inflasi Amerika Serikat untuk Oktober 2001. Jadi karena inflasi terjadi karena cetak uang, sehingga pegangan cetak uang itu udah nggak ada. Terhadap satu uang yang tinggal dicetak aja kita percaya, tetapi kadang kita kenapa masih ragu gitu tentang bahwa Bitcoin ini, padahal kita udah tahu Bitcoin ini supply-nya 21 juta, max udah nggak ada. Jadi pada saat 20 juta ini udah nggak bisa ditambang pun udah nggak ada, hanya bergulir dari itu. Jadi saya percaya bahwa Bitcoin ini adalah investasi, bukan judi. Pandangan pribadi saya. Boleh teman-teman yang lain kasih kolom di bawah komentar, apapun itunya, kita saling membangun di komunitas ini. Jadi kita tadi lihat bahwa bukan lagi retail yang masuk ke dalam, tapi corporate besar
uh, listing company nih, public company with last Bitcoin holding, MicroStrategy, Tesla, Galaxy Digital, dan yang lain-lain. Mereka ini semua ada listing company yang memegang Bitcoin, sehingga kita bisa ikut mencatatnya. Jadi semua keputusan kita kembalikan ke teman-teman semua, dan kita sama-sama belajar apa itu cryptocurrency. Mungkin di next video saya akan mulai membahas tentang yang namanya smart contract. Jadi terus tetap ada di channel ini. Klik subscribe, share kalau suka video ini, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan faedahnya channel ini. Terima kasih. Bye.